Halo penjajah samudra, selamat datang di acara display peminatan jurusan Statistika. Bersama saya, Matthew Alfian, sebagai moderator dari Statistika 2018. Dan kali ini kita akan ada rundown-nya, yaitu dari pembukaan, ada pemaparan materi dan sharing dari kakak-kakak angkatan 2016 dan 2017, dan terdapat tanya jawab tetap ditutupan oleh saya. Dan saya akan memperkenalkan sumber kita. Yang pertama dari Kak Faisal Kafi Alam dari Statistika 2016. Lalu ada Kak Tasya Afri Makfira dari Statistika 2016. Lalu untuk Statistika Terapan ada Kak Muhammad Ibnu Rido dari Statistika 2017. Dan Kak Renaldo Pradipta dari Statistika 2017. Jadi kita mulai saja dari Statistika Murni. Untuk Kak Faisal Kafi Alam dan Kak Tasya, saya persilahkan. Oke, dari mulai ini ya, kita dari mulai display peminatan tentang statistika murni. Sebenarnya apa sih statistika murni itu? Jadi mungkin kalau dari bahasanya aja udah ketahuan ya, murni berarti hubungannya nanti sama lebih ke teoritis gitu dibanding sama yang terapan. Oke, next aja di Nah, jadi sebenarnya kalau di statistika murni itu perbedaannya nanti sama yang terapan. Jadi kalau murni itu dia berawal dari metode. Jadi misalkan kayak ada dari kita dimulik-mulik dulu dari metode apa, misalkan contoh mungkin kalian mungkin kayak distribusi something gitu ya. Nah, dari distribusi something ini kira-kira apa sih yang bisa diperbarui, atau misalkan apa sih kira-kira yang masih bisa dikembangin dari distribusi ini gitu. Nah, nanti aplikasinya ini kita cari nih kira-kira data apa yang kira-kira bakal sesuai sama metode baru yang udah kita approach gitu sih, kurang lebih buat statistika murni itu. Kasih mau nambahin ya? Enggak sih, lanjut dulu aja. Udah lanjut. Nah, jadi ini secara garis besarnya ya. Jadi dosen pembimbing peminatan statistika murni itu ada Bu Dian, Isa Bunur, Bu Sarini, Bu Saski, Bu Titin, Bu Ida, sama Bu Yekti. Jadi mungkin biar kalian juga bisa lebih kenal lah sama dosen-dosennya. Tapi di sini dosen-dosennya ini ibaratnya ada yang pure murni sama yang ibaratnya kayak campuran, maksudnya bisa jadi murni, bisa keterapan. Kalau di sini yang benar-benar pure murni itu ada Bu Siti Nurrohmah sama Bu Ida. Tapi yang sisanya, yang lain itu campuran, dia bisa murni, maksudnya bisa murni, bisa terapan. Next. Ya mungkin itu aja sih penjelasan singkat dari statistika murni. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin kita sedikit berbincang-bincang nih Kak, sekalian sharing-sharing gitu. Jadi kira-kira untuk suka dukanya di statistika murni itu gimana sih Kak? Kalau boleh tahu. Atas gimana? Sebenarnya kalau statistika murni itu sendiri, kalau selama perkuliahan itu kan memang materinya nggak terlalu berbeda sama anak terapan ya. Karena statistika murni ini jatuhnya lebih banyak matkul yang memang wajib diambil anak statistika, ya nggak Sal? Ya sih, sebenarnya kayak murni terapan itu pembedanya itu cuma di topik skripsi aja sih. Maksudnya kalau hubungannya sama dunia pekerjaan, terapan sama murni itu nggak jauh berbeda, tapi ya nggak jauh berbeda. Kalau mau dibilang murni lebih condong ke dosen pun, lah terapan juga bisa gitu. Dibilang terapan lebih condong buat yang kayak data scientist, data analis, lah anak murni juga bisa. Jadi kayak sebenarnya ini cuma kayak menurut kita sih lebih ke ini aja, perbedaannya tuh topik cuma buat skripsinya nanti aja sih. Jadi selama mata kuliah pun sebenarnya anak terapan pun pasti akan belajar statistika murni di awal-awal. Terus pas saat lulus pun jenjang karirnya lumayan sama sih ya. Kecuali anak murni banyakan juga yang banyak mau jadi dosen lanjut S2, tapi totally matkulnya sama, terus abis itu setelah lulus jenjang karirnya juga sama. Jadi yang beda ya emang benar kata Faisal cuma di skripsi aja. Gitu sih. Oke Kak, tapi kalau misalnya kita lihat nih Kak dari data-data mungkin dari yang anak statistik gitu, kok sepertinya kan dikit banget gitu yang ambil murni. Mungkin ada kenapanya gitu Kak, kalau boleh tahu. Coba Tasya nih, soalnya kalau jujur ya, saya soalnya skripsi saya tuh bukan murni jadi terapan. Coba nih Tasya nih yang skripsinya murni.
Jadi gue sebenarnya selama kuliah pun gue lebih banyak ambil peminatannya terapan ya, tapi cuma di ending akhir doang di skripsi ambilnya murni. Sebenarnya kalau untuk ambil skripsi murni tuh nggak ada syarat apa-apa ya, siapa aja yang mau tuh bisa. Maksudnya kayak dari anak jurusan matematika ke ambil statistika murni untuk skripsi itu bisa-bisa aja. Jadi nggak ada ngaruhnya sama mata kuliah yang lo ambil sama terakhir lo skripsi mau materinya apa. Cuma kalau menurut gue, kenapa sih lebih banyak yang pas di statistika murni itu buat skripsi dikit yang ngambil, kayaknya orang terlalu takut ya. Karena pemikirannya kayaknya terlalu susah untuk statistika murni di skripsi. Padahal sih kenyataannya justru nggak terlalu susah sih, karena justru jadi nggak ada kendala lapangan. Karena kan kalau untuk terapan mungkin kalau kayak pandemi kemarin itu buat anak-anak yang belum ngambil data itu bakalan sulit. Tapi kalau murni itu kan enaknya gak ada kendala masalah di lapangan kan, karena kerjanya tergantung diri sendiri aja. Gitu sih, kayaknya orang pada takut aja pertamanya. Udah. Maksudnya kalau buat masalah topik, itu kalian gimana ya? Kadang topik itu kita yang nentuin pun kadang dosen pembimbing yang nentuin. Gitu. Oh Jadi iya. kadang bingung juga sih, maksudnya bisa diputusin itu murni sama terapan, sebenarnya kadang kayak garis abu-abu gitu loh. Dosennya kadang, dosen pembimbing kadang bilang ini sebenarnya terapan, tapi ternyata kalau kita ngulik-ngulik sebenarnya ini murni gitu. Soalnya ada kayak gitu. Berarti boleh ya kan, berarti jadi misalnya kayaknya saya lebih suka terapan tapi tiba-tiba pas mau skripsi murni gitu masuknya. Itu boleh kan ya berarti? Boleh, karena alasan gue untuk murni pun saat itu, karena gue rata-rata justru ambilnya matkul peminatan kan, tapi begitu skripsi gue ambil murni, alasan gue saat itu cuma karena nggak pengen ada kendala-kendala di lapangan sih, terus kayak nggak pengen ngambil data juga, jadi gue lebih milih jadi murni aja deh biar gue cepet ngerjainnya gitu. Berarti datanya pun, saya kan juga kalau dalam skripsi pasti membutuhkan data gitu. Berarti datanya boleh sedikit dimanipulasi gitu ya Kak? Biar... Enggak, kalau data lo dari murni ini karena lo tujuan penelitian lo itu kan murni nyari distribusi baru biasanya atau gimana, itu biasa datanya lo boleh pakai data yang ada di buku sih. Jadi datanya mau cuman ada 10 N-nya ada 10 doang, itu juga boleh-boleh aja kalau di murni. Jadi nggak harus narik data sendiri gitu. Mungkin Faisal mau jelasin perbedaan skripsinya Jadi murni tuh sama terapan? enaknya murni itu kayak gitu. Jadi karena kita dari metode kan, nah jadi kita bisa ambil data atau mungkin bisa ini malah bisa kayak bikin data fiktif. Yang penting bisa mendukung metodenya itu gitu. Iya Karena kan benar, bisa mungkin bikin data susah fiktif. ya, kadang mungkin susah ya, maksudnya nyari benar-benar data real yang relate sama metode kita. Nah, makanya karena kita dari metode nih, nah datanya itu bisa kita atau kita bisa kita bikin sendiri gitu datanya, yang penting fit sama metode yang kita pakai gitu. Baik. Sudah berarti lebih enak itu berarti kita nggak usah ke lapangan ngolek-ngolek data gitu kan, jadi kita langsung ambil aja datanya. Iya betul. Terus biasanya kalau di Muni ini mata kuliah yang harus kuat itu di mana sih Kak gitu Kak kira-kira? Apa ya Sal? Yang wajib banget StatMat sih, itu wajib banget, kudu mesti harus. Iya, Baik tapi Muni StatMat sama wajib terapan loh sebenarnya hitungannya. juga wajib Kayak banget. harus nendang gitu ya Kak StatMat-nya. Iya, StatMat sama Iya, teomat juga sih sebenarnya, teori matriks nanti. Teori matriks iya. statistik. StatMat sih tapi paling berguna banget StatMat 1, StatMat 2. Ya sama kalkulus sih. Basic kan semua hal pasti pakai kalkulus. Karena soalnya kalau buat statistika murni itu nanti di landasan teori bener-bener agak lumayan lebih detail gitu loh dibanding terapan maksudnya. Jadi nanti kayak misalkan ini teorema apa gitu. Jadi dia lebih agak detail gitu kalau buat di statistika, buat yang skripsi yang murni gitu. Iya. Berarti lebih ngorek-ngorek data, tapi datanya pun ngikutin distribusi yang kita mau. Terus mesti kuat di StatMat, Teomat, dan kalkulusnya berarti gitu ya Kak. Tapi kan kalau misalnya kita lihat nih dari mungkin dia dosen pernah cerita-cerita juga kalau misalnya mata kuliah murni itu jangan dibuka gitu kan Kak. Itu jadi Kakak nanti berarti lebih fokus ke bimbingannya gitu ya Kak. Iya, benar. Jadi memang mata kuliah murni jarang dibuka kan karena memang peminatannya sedikit.
peminatnya sedikit karena orang lebih banyak yang keterapan juga. Dan sebenarnya untuk skripsi statistika murni itu kan tadi yang aku sebutin butuhnya cuma teomat, statmat 1, statmat 2, sama kalkulus, di mana matkul-matkul itu tuh wajib didapetin semua anak statistika itu kan pasti ambil itu gitu, mau peminatannya apapun itu di tahap awal pasti semuanya ngambil itu. Jadi sebenarnya pas kita skripsi pun nggak perlu maksudnya nggak perlu matkul-matkul yang nggak dibuka itu loh, cuma butuh 4 itu aja. Jadi kayak tinggal rewind materi-materi yang 4 itu aja lagi. Ya tinggal belajar lagi sama pembimbingnya sih biasanya. Gitu. Sebenarnya kalau yang masalah ibaratnya matkul murni yang nggak dibuka itu kan berarti jatuhnya peminatan. Nah, kalau misalkan kita tertarik buat jadiin itu bahan skripsi kita, nah kita misalkan ya bukan wajib sih, cuma kita lebih baik ngambil itu maksudnya. Jadi tapi kalau misalkan ternyata kita udah pengen, misalkan kita pengen skripsi tentang probability gitu, ternyata peminatannya nggak dibuka nih kelasnya, ya berarti emang kayak tas tadi, berarti emang kita tadi belajarnya lewat dosen pembimbing itu. Iya, belajar bareng. Terus dosen pembimbingnya itu kan kata kakak tadi Mbak Nur sama Bu Ida yang emang fokus ke murni banget gitu kan kak. Terus nanti kalau misalnya dosen pembimbingnya kayak Bu Sarini atau mungkin Bu Titin yang mungkin agak-agak keterapan itu nanti agak condong-condong keterapan gitu atau emang tetap di murni kak gitu? Cuma tadi maksudnya bukan yang abu-abu sih. Maksudnya tadi yang nggak pure murni itu maksudnya ketika kita ke Bu Syahrini pun nanti kayak kita mau nanti skripsi terapan pun sabi, kita mau skripsinya murni pun sabi, karena kalau misalkan nanti yang bimbingan sama Bu Syahrini itu biasanya Bu Syahrini itu kayak ngasih topik itu loh. Nah, topiknya itu kadang ada yang berupa data, kadang ada yang berupa metode. Nah, kalau misalkan kita ngambil data kan berarti terapan. Kalau misalkan kita ngambil metode kan bisa jadi murni gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan kayak Bu Sarini, Bu Titin tuh maksudnya bisa buat skripsi yang murni, bisa buat skripsi yang terapan. Tapi kalau misalkan Bu Ida sama Bu Nur itu emang yang benar-benar mau murni gitu, mau yang nggak ada terapannya itu maksudnya. Kalau bimbingan murni itu kayak misalnya sama dosen-dosennya biasanya nanti ngejelasinnya apa aja sih kak? Kalau boleh tahu? Rata-rata kalau bimbingan tuh justru kalian belajar sendiri sih ya. Palingan jadi kayak nanya ke dosen itu, bimbingan ke dosen itu udah cross check. Jadi intinya kalian tetap harus belajar sendiri dulu. Terus nanti tinggal ke dosen itu ya cross check sekiranya ini benar nggak, itu enggak. Biasanya dosen pun mengorek cuma kayak menggarisbawahi beberapa teori. Terus nanti dosennya bakalan kayak bilang ini tolong dipelajari. Nanti kita justru dosen akan tanya jawab sih ke kita. Jadi dia kayak pengen tahu seberapa jauh kita tuh pengetahuan kita terhadap skripsi kita sendiri. Jadi kalau aku selama bimbingan tuh justru bukan diajarin, tapi diuji selama bimbingan tuh kayak ngerti nggak sih sama materi yang pengen ditulis gitu sih. Jadi intinya tetap belajar sendiri. Mungkin ya Kak Faisal ada tambahan? Apa juga kayak gitu sih. Sama ya? Tapi nggak sedalam yang murni. Baik, mungkin ada tambahan lagi Kak yang mungkin ada yang mau diceritain, mungkin sharing-sharingnya. Kalau Kak Faisal atau Kak Tasya. Apa ya, bingung sih sebenarnya. Tapi ya maksudnya sebutin itu kali Sal, matkul murni yang biasa, yang hitungannya peminatan tuh apa aja biasanya. Tapi masalahnya yang angkatan 2020 itu dia baru, maksudnya kurikulumnya beda sama kita. Ya kurikulum merdeka emang dipadetin sih. Ya dipadetin banget, jadi kayak semester 5, 6, 7 tuh udah nggak ada matkul wajibnya lagi sih Kak. Emang agak berat jadinya. Berarti banyak beberapa matkul yang dihapus juga dong? Iya kayak kalau nggak salah tuh modok atau Malia 1 itu masuk ke bukan wajib lagi deh Kak, kalau nggak salah kayaknya. Soalnya kalau lihat yang matkul yang 2020 itu lebih banyak buat data science-nya sih, emang itu mungkin relate sama gimana ya, relate sama yang kekinian juga kan yang sekarang gitu, karena emang lebih banyak dibutuhin begitu kan. Oke, kalau demikian berarti udah cukup kali ya Kak ya? Atau ada yang mau diceritakan lebih lanjut?
Kalau misalnya cukup, berarti kita Kalau langsung saya lanjut. terapan, jadi takutnya nanti anak yang mau ngasih materi terapan jadi nggak bisa jawab apa-apa. Enggak sih, udah itu aja dari gue. Kiranya paling cukup. Oke. Terima kasih ya Kak untuk materinya. Mungkin sekarang kita lebih lanjut ke yang statistika terapan kepada Kak Muhammad Ibnu Rido dan Kak Renaldo Pradipta. Saya persilahkan. Oke, makasih kesempatannya buat Matthew dan teman-teman panitia. Kenalin, gue Renaldo Pradipta dan ada teman gue Ibnu Ridos akan menjelaskan tentang statistika terapan. Pertama-tama mungkin ya benar sih yang kata Kak Faisal tadi, statistika murni itu kan lebih memanfaatkan metode ya. Nah, tapi kalau untuk statistika terapan ini sebenarnya kita manfaatin data itu sebagai statistika ini itu sebagai tools saja sih untuk kita melakukan banyak peramalan atau banyak melakukan penafsiran dan juga untuk pengambilan keputusan ke depannya. Jadi kita lebih memanfaatkan ilmu-ilmu yang pada dasarnya mungkin lebih ke programming gitu sih, kayak SPSS, RStudio, atau bahkan yang sekarang lagi banyak dipakai perusahaan-perusahaan itu SQL sih. Nah, di sini juga apa namanya, kalau untuk statistika terapan sendiri itu sebenarnya sama statistika murni ini agak apa ya, agak bersinggungan gitu loh. Jadi kalian nggak mungkin bisa cuma bagus di statistika terapan doang, kalian juga harus belajar statistika murni juga, karena di awal-awal kita pun harus memantapkan di bagian statistika matematika kita kan, di StatMat 1, StatMat 2, lalu ada juga di Moruk juga, itu kita harus pahamnya harus bagus, karena itu untuk penunjang kita buat nanti bikin skripsi ke depannya, karena ada penafsiran parameter dan sebagainya. Makanya di sini juga karena kebetulan gue ngambil Bu Sarini ya sebagai pembimbing gue buat statistika terapan nih skripsi. Di sini bukan diwajibin sih, dianjurkan untuk ngambil mata kuliah teori Bayesian. Menurut gue sih ini lebih mata kuliah ini tuh lebih ke murni ya mungkin, karena di sini banyak banget balik lagi ke StatMat kita, harus kuatin lagi StatMat kita. Padahal di sini gue justru ngambil besar ini tuh karena gue pengen hindarin yang berbau dengan hitung-hitungan atau rumus-rumus, itu gue agak kurang suka, lebih suka ke langsung ke penerapannya aja gitu, kayak langsung ke programmingnya aja. Tapi di sini ya menurut gue statistika itu saling apa ya, nggak bisa dipisahkan lah antar statistika murni dan terapan. Nah, cuma nanti paling benar kata kakak-kakak sebelumnya, kalau misalkan statistika terapan sama murni ini lebih ke untuk skripsinya aja sih. Nanti ke depannya itu bakal kalian pakai juga dua-duanya, karena ya tergantung kebutuhan. Kalau misalkan memang di statistika terapan kita nanti butuh data-data yang emang harus kita uji-uji dulu terlebih dahulu, terus kita lihat juga apakah memenuhi asumsi, itu juga kan harus kuat juga berarti statistika murni. Gitu sih. Kalau dari Kak Ibnu gimana nih? Ya, oke, kenalin gue Ibnu. Gue ngerasa kalau statistika terapan itu kayak saat lu baru masuk di Matek tuh kayak satu goals gitu kan, kayak antar gue keluar mau jadi data scientist, gue mau jadi data analis. Nah itu statistika terapan itu yang pasti yang pertama yang lu kejar gitu. Tapi benar kata Aldo juga, statistika terapan sama statistika murni itu harus benar-benar dikombin gitu. Karena saat lu kerja, kalau lu cuma bisa statistika terapannya doang, lu tuh cuma jadi karyawan doang. Karena lu nggak ngerti teorinya. Tapi saat lu bisa statistika murninya juga, lu tuh bisa ngasih masukan ke atasan, lu bisa nge-handle, bisa berpikir logik kayak gitu. Nah, menurut gue di statistika terapan ini tantangan untuk mahasiswanya adalah kreativitas sih. Kenapa? Karena selama 4 tahun lah, hampir 4 tahun di Matek, kita tuh dipaksa untuk berkreativitas. Ya mungkin kreativitasnya bukan dalam arti kita ngebuat sesuatu yang baru ya, tapi kayak memecahkan masalah kayak gitu. Nah, biasanya kita memecahkan masalah dengan kalau di literatur kita mecahin rumus dan lain sebagainya, tapi ini kita berusaha untuk gimana sih kita bisa mengefektifkan suatu program, kita bisa
menjawab persoalan-persoalan itu dengan tools-tools dari statistika terapan. Nah, kalau di gue sendiri, gue mau sharing aja pengalaman pribadi gue. Gue magang di 2 tempat yang keduanya beda banget. Yang satu gue mengandalkan effort dalam arti ya lu butuh effort aja gitu. Sebagai researcher lu butuh effort aja. Yang satu lagi gue mengandalkan itu statistika terapan, di mana gue menggunakan SQL atau query itu untuk kerja di sana. Nah, tapi gue sendiri ngerasa kalau gue tuh belum mantap banget di statistika terapan itu. Even gue udah di mentoring sama supervisor di sana gitu. Makanya dan satu lagi makanya gue nanti di tahun depan itu gue mengambil skripsi di statistika murni sama Bu Ida. Nah, di Bu Ida kan termasuk salah satu dosen stat murni ya kan. Nah, kenapa gue milih statistika murni? Yang pertama, alasan gue pertama kali itu karena gue pernah nonton cutting gue yang skripsi dan dia bahas statistika terapan, tapi statistika terapannya nggak ditanya sama sekali. Gitu. Ini parah banget. Jadi benar-benar yang ditanya tuh murninya. Gue nggak tahu ya apa dia lagi apes apa gimana karena pengujinya murni semua, tapi yang ditanya ya murninya. Ya lu juga harus make sense kan, kayak dosen-dosen kita kan yang mungkin yang udah up to date itu mungkin baru Bu Sarini, Pak Taufik, dan beberapa lah segelintir. Yang lainnya kan udah lumayan senior. Jadi untuk bisa up to date dengan teknologi kan susah. Jadi kalau lu secara jor-joran ngeluarin ini lo teknologi yang gue pakai, ini lo cara-cara hebat yang gue pakai, ya itu bagus. Cuma jangan berharap bahwa dosen bakal nanya itu, karena dosen juga nggak ngerti. Maksudnya dosen nggak bisa, kan dosen kan nanya untuk ngetes kan. Iya dong. Kalau dosen penguji kan nanya untuk ngetes. Istilahnya dia udah tahu jawabannya seperti apa. Nah, kalau lu berharap itu dilakukan sama dosen-dosen murni di Stat UI itu susah. Makanya gue mikir, ya udahlah gue ngambilnya Stat murni aja, karena gue takut nanti kalau gue skripsi ya hajarnya di murni gitu. Tapi dalam selama 4 tahun emang gue sebenarnya nggak terlalu suka sama Stat murni. Yang benar yang dibilang Aldo, sangat menjauhi perhitungan-perhitungan integral, distribusi yang sangat-sangat belibet dan lain sebagainya gitu kan. Ya gimana ya, dilema juga kan. Lu sebagai mahasiswa, lu ya udah gue lebih baik nih selama, kalau gue ya pribadi, ya udah gue lebih baik selama 3 bulan lah. 3 bulan gue dibantai sama Bu Ida gitu, murni gue seperti apa gitu kan, kelihatan nanti mungkin level gue masih cetek banget, gak apa-apa lah gue dibantai, tapi nanti di hari H gue udah bisa fight gitu untuk pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji yang lain gitu sih kalau gue. Oke Kak, kalau misalnya untuk mata kuliah menunjang untuk skripsi terapan itu mungkin Kak Aldo bisa membantu jawab. Kalau untuk, karena gue yang ngambilnya Bu Sarini ya, mungkin kalau Bu Sarini sih lebih nanyanya tuh ke arah kita ngajurinnya dikuatin tuh di bagian regresi, terus di analisis survival juga, lalu kalau bisa juga dikuatin juga tuh kalau bisa ngambil data mining sih sebenarnya. Kalau kalian emang niat buat ngambil terapan, itu lebih bagus ngambil data mining, karena di sini Pak Taufik itu ngajarnya benar-benar bagus banget ya menurut gue ya. Walaupun bahkan modern yang untuk untuk mengikuti perkembangan teknologi ini, menurut gue satu-satunya mata kuliah yang mungkin paling up to date tuh ya data mining ini, karena memang benar-benar sejalan sama gimana perusahaan-perusahaan sekarang melihat pasar atau melihat kondisi customer mereka gitu. Dan ini menurut gue data mining tuh sayang banget kalau sampai kalian tuh kuliah di Stat dan kalian ngambil terapan tapi kalian nggak ngambil mata kuliah data mining, entah kalian sit in atau entah kalian beneran ngambil. Tapi menurut gue data mining ini yang paling bagus. Kedua, selain itu juga kalian harus ngambil multivariate, mungkin emang wajib ya, setahu gue sih multivariate kan wajib. Di sini juga soalnya ada beberapa pemodelan-pemodelan yang membuat kita lebih mudah daripada harus memodelkannya secara komplit atau kompleks di regresi.
tapi bisa lebih dipermudah di multivariat gitu, dan tidak perlu melakukannya sampai berkali-kali. Di sini di multivariat benar-benar kepake banget. Jadi menurut gue sih yaitu ada 4 tadi: multivariat, regresi, survival, karena survival ini untuk data-data medis, karena data untuk statistika terapan ini agak challenging ya menurut gue, dan salah satu yang paling gampang, bukan paling gampang, paling banyak data yang tersedia dan paling komplit itu ya pakai data rumah sakit atau data kesehatan gitu. Terus yang terakhir ya tadi multivariat. Mungkin Kak Ibnu ada yang mau ditambahin, Kak? Ya. Sebenarnya kalau di skripsi terapan, ya benar yang kata Aldo bilang tadi, beberapa matkul yang udah dia sebut itu berguna juga. Mungkin lu kalau pengen buat survei, kalau lu pengen nyebar survei, lu harus ya belajarin lagi tuh metode survei seperti apa, kayak gitu. Terus teori sampling seperti apa, kayak gitu. Ya sebenarnya banyak banget ya, dan nggak bisa menutup kemungkinan bahwa anak terapan juga harus belajar murni, belajar matkul murni, itu nggak bisa dipungkiri juga menurut gue. Ya balik lagi yang gue pernah bilang, bahwa yang ditanya bukan sama sekali terapan, yang ditanya murninya, itu yang jadi challenge sih buat anak terapan menurut gue ya, di situ. Jadi ya kalau untuk matkul-matkul yang lainnya bisa lah sebenarnya anak-anak murni, anak-anak terapan tuh bisa lah. Iya, kayak gue mau nambahin sih, kalau kayak untuk metode survei itu kan emang terapan ya, tapi kalian kan juga harus belajar sampling. Sampling ini sebenarnya murni kalau menurut gue. Emang murni sih. Bu Ida pernah bilang kalau ini murni. Emang di sini kalian tuh bakal belajar kayak meminimumkan variansi, terus pokoknya Nggak ngerti kah variansi apa? Ya, pokoknya di sini tuh benar-benar kalian diajarin semua teorinya untuk nanti kalian terjun langsung ke lapangan di metode survei gitu. Jadi ya saling berkaitan. Balik lagi, kalau kalian ngambil terapan, kalian ya emang nggak se-advance murni ilmunya pas nanti skripsi, tapi itu balik lagi bakal ditanya juga. Jadi tetap harus prepare kalau ngambil terapan, ya murninya harus kuat. Gitu sih. Kalau suka dukanya, Kak, boleh tahu gak, Kak? Misalnya kalau ambil terapan itu suka dukanya kayak gimana gitu? Kalau suka dukanya dulu ya. Dukanya paling berasa itu sih kalau kalian suruh nyari data, atau kalian suruh bikin kayak bikin paper kayak di metode penelitian kuantitatif, nanti bakal diajarin sama Bu Sari kalau nggak salah. Itu kan kalian harus bikin suatu yang istilahnya tuh bukan baru sih, tapi memperbarui yang sudah ada gitu ya. Maksudnya mungkin di Indonesia, di luar negeri udah ada, tapi ingin kita terapin ke Indonesia gitu. Dan ini sangat sulit karena data di kita ini nggak komplit dan terupdate seperti di luar negeri gitu. Jadi di sini benar-benar kalian kadang-kadang ya harus balik lagi, harus mengasumsikan data kita sendiri gitu, nggak bisa nggak bisa seenaknya aja. Terus mau nggak mau nanti harus, kalau misalkan emang nggak cocok ya harus ganti data mau nggak mau kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan menurut gue ya, kalau di statistika terapan ya, jadi cari data dulu, baru kita tentuin kita mau tentang apa sih, mau tujuannya apa sih. Karena kalau kita udah bikin tujuan, nah kita cocokin sama data kita dan ternyata nggak cocok, itu akan berkali-kali gitu sih. Kalau gue ya, dari gue dukanya di situ paling susah. Apalagi kalau misalkan nanti kayak ulangan, terus disuruh nyari data sama dosen sendiri, itu makan waktunya benar-benar lama banget sih. Ya nggak, Dok? Udah lah, bisa dibahas. Boleh nambahin nggak? Oh ya, silakan Bang. Boleh Bang. Ini soalnya kan ini, maksudnya saya kan skripsi terapan, jadi kayak iya sih bener kata Aldo tadi, kayak terapan itu challenging-nya lebih ke cari data sih. Kayak cari data itu susah tau, gak gampang, bener gak bohong. Dan misalkan mahal kayak tadi nih, kita kayak udah dapet data nih ya, tau lah data, ya emang data gitu ya, kita nggak bisa, kalau data kayak di buku kan enak ya, maksudnya N-nya mah dikit, misalnya banyaknya tuh dikit, dan kayak data itu cakep-cakep itu, maksudnya data itu lengkap, ada semua. Tapi kalau kita udah balik ke dunia real, itu ternyata data itu nggak secantik yang kita pelajari di kuliah nanti.
datanya itu kayak banyak yang bolong-bolongnya lah, atau mungkin disebutnya kayak ada missing values gitu lah, jadi nggak ada nilai kosong gitu. Nah, kadang kalau buat yang terapan nih, kayak kita tuh harus, kan kita pengen nih nanti hasilnya itu ya valid lah, maksudnya hasilnya itu bisa merepresentasikan apa yang kita inginkan kan. Nah, makanya kadang kalau misalkan kayak datanya tadi banyak missing values-nya buat yang terapan nih, kita mesti kayak ngelakuin something lah, entah itu mungkin di imputasi atau di melakukan teknik-teknik yang lain. Makanya juga tadi sih bener sih yang dibilang Aldo tadi, emang sebenarnya murni terapan itu emang nggak ada, ya abu-abu gitu sih, maksudnya gimana ya, karena saling membutuhkan sih. Kayak terapan juga butuh murni, murni pun ya butuh terapan gitu. Soalnya nanti kalau udah di Bersinggungan ya. dunia pekerjaan, iya, kalau udah di dunia pekerjaan tuh kayak misalkan nih ada data science ya, level beginner, medium, sama yang senior. Nah, kalau yang beginner sama yang medium tuh ibaratnya masih ya kayak ada data, bisa kayaknya pakai tools ini nih, kayaknya buat nyari ini kayak bisa pakai regresi atau clustering. Tapi kalau udah tingkatnya yang senior, itu malah kita approach metode baru, approach tools baru. Karena misalkan kok kayaknya datanya ini relate sama waktu juga, relate sama misalkan tempat juga, sama ini juga, kayaknya nggak ada metode yang cocok deh, makanya kita perlu approach baru. Makanya yang tadi pun anak terapan juga ya murninya juga harus kuat gitu. Yang anak murni juga kalau nggak diterapin ilmunya juga ya kurang bermanfaat juga kan ya. Itu makanya sebenarnya saling bersinggungan sih. Oke, kan tadi kan kita udah ngomongin duka-dukanya nih Kak. Kayaknya sedih banget gitu kan ngeliatin nyari data tuh susah gitu. Kalau sukanya tuh apa Kak Aldo, kalau boleh tahu? Kalau dari gue ya, sukanya karena terapan ini kan langsung ke kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya buat ke pekerjaan tuh ya insya Allah sih gampang sih kalau untuk cari kerja ya. Karena kita emang sekarang lagi dibutuhin banget nih statistika terapan tuh untuk analisa. Apalagi sekarang udah mainnya kan udah main ke big data gitu ya. Jadi ya perusahaan-perusahaan itu sekarang sebenarnya kayak misalnya sekarang kan gue lagi magang tuh di Prudential ya. Dia di sini tuh walaupun Prudential itu kan perusahaan aktuaria ya, maksudnya lebih ke asuransi jiwa kan. Tapi di sini dia persyaratan untuk apa namanya magang di situ tuh sebenarnya simpel, kayak untuk magang di situ kalian harus advance di apa Microsoft Excel dan juga advance juga di SQL programmingnya. Jadi mereka nggak butuh yang apa namanya, maksudnya kayak mata kuliah yang aktuaris banget gitu, yang enggak. Maksudnya itu sebatas teori waktu kuliah aja gitu, waktu pas magangnya mah benar-benar beda banget gitu. Kalian juga nanti maksudnya karena kita terbiasa ya, pola pikir kita kan udah diasah terus dari kuliah tentang logika gimana gini gitu. Jadi perbedaannya kita sama mungkin yang programmer yang emang jago SQL itu mungkin sama-sama bisa mengoperasikan SQL-nya, tapi mereka itu agak kurang bisa merepresentasikan data-datanya gitu. Kalau dari kita sendiri, karena kita terbiasa untuk menganalisis hubungan dari suatu variabel ke variabel lain, terus habis itu juga kayak maksudnya ada outlier segala macam, itu kita di sini jadi udah terbiasa kalau melihat sesuatu ada yang ganjil tuh langsung kelihatan gitu dari mata terapan. Dan juga kalian ini bisa kemana aja sih kalau menurut gue ya, bisa ke Murni juga kan, terus bisa ke aktuaria juga, terus bahkan waktu gue di interview itu waktu itu sempat ditanyainnya tuh tentang mata kuliah analisis survival, padahal ini kan menurut gue ya survival kan balik lagi ke tadi kan itu kayak statistika terapan banget ya tentang data-data medis, itu ditanyainnya tentang itu. Jadi ya balik lagi nggak ada ilmu yang sia-sia, apa namanya kalian nanti bakal bisa kayak menghubungkan tali benangnya gitu loh, dari statistika murni, terapan, bahkan aktuaria juga, karena aktuaria kan emang dasarnya pecahan dari statistika kan, jadi kalian nggak bakal sia-sia sih kalau misalkan apa namanya mahir di statistika terapan gitu. Ya, cuma Mungkin itu kalau tadi itu, dukanya ya, gue nggak suka banget sama rumus-rumus, sama apa namanya kayak integral yang susah-susah gitu, gue nggak suka banget.
Mungkin Kak Ibnu bisa nambahin, Kak Ibnu. Oke, menurut gue kalau Aldo kan tadi sama Bang Faisal mungkin ke dunia kerja ya. Kalau mungkin maba-maba masih terlalu jauh lah. Gue ambil contoh sedikit lah di dunia kuliahan. Lu kalau misalkan ambil matkul terapan, itu gampang banget main nyari referensinya. Lu tinggal Google aja gitu. Lu mau apa, misalkan, mau ngolah data kayak gini, lu tulis aja, gue mau ngolah data kayak gini. Ntar keluar tuh banyak banget cara-cara. Itu beda banget kalau lu belajar murni. Lu murni nggak tahu, ini integral nuruninnya gimana. Terus lu cari, kagak bakal ketemu. Ya kan? Jadi menurut gue, salah satu sukanya gue belajar terapan adalah gue nggak terlalu pusing. Misalkan, gue stuck nih di sini nih, apa sih ini error mulu, apa sih ini nggak jelas dosen ini ngomong apa sih gue nggak ngerti ini apa, ya gue searching aja gitu, ntar di YouTube kah atau di Google itu udah banyak banget referensi entah dari Indo entah dari luar yang bisa lu manfaatin. Itu sih sebenarnya yang poin penting menjadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika terapan, itu banyak referensi. Mungkin Kak Faisal mau nambahin atau sudah cukup? Kak Faisal masih di mute tadi. Oh ya udah, berarti sudah cukup ya. Baik, terima kasih untuk Kak Ibnu dan Kak Aldo atas pematerinya. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin lebih ke kesan-pesan kali ya, Kak. Mungkin saya bisa kasih tips and triknya dalam memilih peminatan mungkin Kak nanti ke depannya. Mungkin dari Kak Tasya terlebih dahulu. Tips and triknya. Tips and trik memilih peminatan? Iya. Oke. Kalau menurut gue sih selama kalian kuliah itu benar kayak tadi yang udah disebutin sama teman-teman. Kalau pelajarin itu pelajarin aja semuanya karena memang murni dan terapan itu sebenarnya satu gitu loh, kayak bersinggungan. Jadi ketika lo belajar itu pelajarin aja semuanya, dalemin aja semuanya. Nah, tapi karena yang gue bilang bedanya itu cuma di skripsinya aja kan. Untuk jenjang karir pun sebenarnya sama-sama aja karena yang dipelajarin juga kan sama, nanti murni terapan tuh belajar bareng kan sejalan. Jadi nanti ketika di skripsinya itu tentang diri lo sendiri sih. Kalau menurut gue tips and triknya ketika skripsi tentuin kalian itu gak mau yang gimana kendalanya dan lebih suka yang kayak gimana. Kalau gue itu tipikal yang lebih suka belajar sendiri. Terus kayak gue lebih mau kendalanya nggak ada kendala dari luar. Gue tuh pengen ngerjain skripsi yang kendalanya ya ntar jadi cuma berhubungan sama diri gue sendiri. Makanya saat itu walaupun gue peminatan yang murni, terus sekarang peminatan gue terapan, terus saat gue kerja pun gue lebih ke terapan. Tapi saat skripsi karena gue nggak mau direpotin itu, jadi gue lebih milih ke murni. Apalagi kalau untuk lagi pandemi gini ya. Tapi kan kalau angkatan 2020 nanti kayaknya udah enggak ya. Kalau kemarin lagi kayak pandemi gini kan kayaknya susah untuk nyari data di lapangan kalau yang terapan banget. Atau mau yang gimana. Karena kalau murni itu lu bimbingan sama dosen. Sebenarnya kalau murni skripsinya jalan lo tuh gitu-gitu aja. Step by step-nya tuh sebenarnya sama aja sama skripsi-skripsi murni orang lain. Nah, jadi itu lu bisa ngerjain sendiri, terus nggak terkendala variabel-variabel yang nggak ketebak kayak gitu sih. Jadi itu tentuin ke diri lo sendiri. Tapi serunya terapan kan ada juga ya, data-data terapan tuh berguna banget. Terus kayak insight lo tuh lebih terbuka kalau lo ngerjain terapan karena itu lebih ke kehidupan real life. Jadi menurut gue, tips and triknya selama kuliah pelajarin aja semuanya, ntar giliran skripsi tentuin aja lo mau yang insight-nya bagus dan berguna banget buat kehidupan atau mau lo yang nggak terlalu ribetin diri lo sendiri gitu sih tips and trick dari gue. Oke, terima kasih Kak Tasya. Mungkin kalau Kak Faisal ada masukan Kak untuk tips and triknya? Oke, kalau misalkan buat skripsi sih tadi sih maksudnya kata Tasya, bener kata Tasya, jadi kayak disesuaikan aja sih maksudnya sama kesukaannya itu loh, maksudnya mau lebih kemana, mau ke murni atau terapan. Terus juga kadang bisa dipengaruhi sama dosen pembimbing juga sih, makanya nanti nyari dosen pembimbing yang kalian tuh udah klop banget lah gitu maksudnya. Dan terus, nah tadi bener kata Tasya, jadi emangnya nikmati sih kuliah, karena emang kuliah tuh bener-bener kalian bener-bener harus membangun resource, maksudnya harus bener-bener memperbanyak ilmu lah selama di kuliah gitu, karena emang
ketika nanti pas kerja pun juga sebenarnya ya gimana ya, kepake sih kepake, tapi sebenarnya yang lebih kepake banget tuh lebih ke kayak cara kita berpikir, maksudnya yang kayak nilai-nilai yang secara nggak langsung gitu loh, kayak bagaimana cara kita berpikir, cara kita hand on masalah tuh gimana, kalau kita menghadapi something tuh gimana, cara kita apalagi kayak anak matek kan, kayak kata Aldo, maksudnya kita tuh emang nanti bakal dituntut buat berpikir logis, artinya berpikir nuntut kalau misalnya kalau ada masalah berarti nikmatin aja. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Untuk Kak Aldo mungkin ada tambahan? Dari gue sih, karena kalau kalian mau ngambil terapan ya mungkin lebih banyak ini sih, kayak ikut-ikut course online itu, ya nggak usah yang langganan setahun atau gimana, yang ya ikut aja yang free trial. Kalian nyobain course-course-nya yang course pertama kedua itu bakalan dapat kayak gambaran tentang statistika terapan, karena biasanya di course-course itu langsung dikasih permasalahan real life-nya kan. Di situ kalian mulai kelihatan tuh apakah kalian cocok di terapan atau enggak. Ya saran gue sih itu sih paling, atau enggak nonton YouTube tentang biasanya kalau YouTube sih gue buat nyari SPSS ya, karena di situ komplit banget, langkah-langkahnya juga terurut juga, dan gratis yang penting sih. Kalau misalkan udah sih itu aja sih gitu. Oke Kak, untuk Kak Ibnu ada tambahan Kak Ibnu? Ya, kalau dari gue secara non teknis mungkin ya, untuk orang-orang yang, atau untuk adik-adik nih yang pengen nanti nentuin mau peminatannya apa, diturunin idealisme kalian. Karena gue tahu banget maba saat masuk itu idealismenya tuh tinggi banget ya. Tinggi banget. Tapi nanti saat kalian sudah masuk ke semester 6, 7, kalian coba refleksi diri, lihat lagi kemampuan gue tuh seberapa sih gitu. Gue tuh bisanya apa sih gitu. Dan gue bakal play safe. Ya ini untuk orang-orang yang gak suka challenge ya. Gue bakal lebih safe itu untuk ngambil apa. Itu yang bisa jawab itu bukan dosen, itu yang bisa jawab kalian. Bahkan jika kalian ada metode-metode misalnya kayak ngelihat nilai siak gitu kan, bisa kan kalian nilai siak, oh nih nilai siak gue ternyata lebih tinggi di matkul terapan. Itu menurut gue itu nggak menjadi patokan kalau oh lu bakal lebih hebat di terapan, enggak. Nilai itu cuma sebuah nilai, ya udah, lu nggak tahu ilmunya seberapa di situ. Jadi menurut gue yang paling penting adalah kalian kenalin diri kalian sendiri, turunin idealismenya, turunin nanti, ya sekarang nggak usah diturunin, sekarang tinggiinnya terus idealisme kalian, nanti turunin pas sudah semester 6-7, sekalian lihat diri kalian tuh bisanya apa, itu sih yang Oke Kak, terima kasih ya Kak untuk Kak Ibnu atas tips and triknya dan kakak-kakak semua. Mungkin udah cukup nih, mungkin buat penjelajah samudra semuanya mungkin sudah lebih terbuka tentang peminatan di statistika gitu. Sebelumnya, ya terima kasih banget nih Kak untuk waktunya telah bergabung sama kita di sini untuk membicarakan tentang peminatan di statistika. Mungkin sampai sini dulu kali ya Kak ya. Terima kasih banget ya Kak. sama. Terima kasih juga ya. Sama-sama, semangat. Sama-sama, semangat.